Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membersihkan telinga. Oke, saya sering dapat pertanyaan tuh, Dok, boleh nggak kita bersihkan telinga pakai ear candle? Atau Dok, katanya nggak boleh pakai cotton bud. Terus gimana dong cara ngebersihkan telinga? Atau Dok, ini telinga saya udah nggak bisa denger nih dok, kayak ada suaranya teredam gitu. Gimana cara ngatasinnya? Oke, sebenarnya yang kita perlu tahu dulu struktur telinga kita ya. Oke, telinga kita ada bagian luar dan bagian dalam. Kita nggak usah ngomongin bagian dalam ya, karena kita ngomongin telinga bagian luar aja. Ini daun telinga, ini salurannya ya, saluran telinga bagian luar, dan ini membran timpani atau genderang telinga. Yang di bagian dalam kita nggak usah ngomongin, kita ngomongin bagian luar dulu. Nah, di saluran ini kulitnya itu menghasilkan semacam minyak atau earwax gitu ya. Minyak yang fungsinya untuk memerangkap kotoran-kotoran supaya dia nggak masuk ke dalam. Nah, di bagian luar genderang saluran telinga ini, kulitnya itu ada bulu-bulu halusnya. Bukan bulu sih sebenarnya, rambut ya, rambut halus yang fungsinya itu membantu supaya kotoran keluar. Jadi kotoran itu terdiri dari apa sih sebenarnya? Ya dari kotoran yang masuk dan terperangkap di wax atau minyak yang dihasilkan oleh kulit kita di bagian telinga itu ya. Jadi karena terperangkap dia terus mengering. Nah, itu jadilah kotoran telinga. Nah, dengan gerakan saat kita makan, saat kita bicara, saat kita angang-angang kayak gitu-gitu ya, itu kan kotorannya dia itu akan tergoyang-goyang, nggak melekat dia di saluran telinganya. Nah, dengan adanya rambut yang di telinga itu membantu bergerak-gerak supaya lepas. Nanti dengan gerakan rahang dan mulut itu akan keluar dia kotorannya. Jadi kalau membersihkan telinga, nggak usah tuh kita sampai ke dalam-dalam. Itu akan dengan sendirinya keluar sendiri kok. Ya cukup dibersihkan bagian luarnya aja. Kita bersihkan dengan kain lembut yang agak lembab gitu ya. Bersihkan aja bagian luarnya gitu. Nah, kalau itu kotorannya udah terlanjur masuk ke dalam, memang lebih susah. Kenapa? Karena di saluran telinga bagian dalam itu cenderung nggak ada rambutnya, nggak ada rambut yang membantu pergerakan si kotoran. Jadi dia akan cenderung menempel. Semakin lama itu kotoran didiamkan, dia akan semakin mengeras. Memang. Nah, kalau udah kayak begitu kejadiannya, sebaiknya jangan ditanganin sendiri. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan bukan cuma takut melukain di genderang telinganya, takutnya lubang nanti. Kalau lubang, itu ceritanya urusannya lebih panjang, masuk ke telinga bagian tengah. Gitu ya. Jadi, kalau udah terlanjur kejadian semacam itu, berobat aja ke dokter. Nah, nanti dokter akan lihat kalau memang masih bisa dikeluarkan dengan alat-alatnya, entah itu dengan pinset, dengan yang semacam sendok ulna atau gimana gitu ya. Itu akan dikeluarkan. Kalau perlu mungkin diirigasi. Irigasi itu jadi dokter akan pakai suntikan, diisi air, disemprot supaya keluar. Tapi syaratnya satu, itu bahwa irigasi bisa dilakukan kalau genderang telinganya masih utuh gitu ya. Kalau genderang telinganya udah nggak utuh, nanti urusannya makin repot gitu. Nah, kalau misalnya kotorannya itu sudah terlanjur keras, nggak bisa dikerjakan di hari itu juga sama dokter, dokter akan kasih obat untuk melunakkan si kotoran itu. Jadi cara pemakaian obatnya ditetesin. Misalnya kalau yang kotor itu di telinga kanan gitu ya, ditetesnya di kanan, berapa tetes itu tergantung resepnya gitu ya. Biasanya sih 2-3 tetes cukup. Tetes, terus didiemin tuh posisinya seperti ini supaya nggak keluar lagi itu obat tetesnya. Didiamin 5-10 menit.
Kalau kedua-dua telinga ya berarti kerjainnya satu-satu, jangan ini tetes terus nanti bingung dia kemana. Kerjain dulu satu telinga, udah kelar nih, terus baru telinga satunya, gitu ya. Itu cara pemakaiannya. Nah, untuk pencegahannya gimana? Pencegahannya itu satu, jangan suka pakai cotton bud. Kenapa? Karena kita tahu ya tadi gambarnya itu kan saluran telinga itu, liang telinga itu kan seperti tabung. Kita bayangin kalau pakai cotton bud itu bentuknya kan tumpul ya. Bisa nggak dia narik kotoran di dalam? Nggak bisa. Yang ada lebih banyak justru kotorannya itu kedorong ke dalam, yang ke bagian yang nggak ada rambutnya. Jadi penggunaan cotton bud itu kontraproduktif sebenarnya, bukannya ngebersihin malah masukin kotoran ke dalam, lebih susah dibersihkan, gitu ya. Jadi untuk membersihkan telinga, ini nggak usah kita bersihkan sampai di liangnya. Ini biarin aja, nanti kotorannya bisa keluar sendiri. Kita bersihkan aja di bagian luarnya, gitu ya. Oke, itu adalah sedikit yang bisa saya sharingkan mengenai cara membersihkan telinga. Terus bagaimana penggunaan ear candle? Jadi ear candle itu dilakukan dengan cara membakar semacam dupa gitu ya, untuk ceritanya nih, teorinya untuk menarik kotorannya keluar. Mengenai efektivitasnya saya no comment lah ya, karena saya nggak ada penelitiannya mengenai hal itu. Tapi yang jelas laporan kasus banyak karena penggunaan ear candle terjadi luka bakar pada kulit telinga. Jadi untuk manfaat yang belum jelas, risikonya sudah jelas. Apakah ini layak, apakah ini worth it atau enggak, gitu ya. Kalau menurut saya sih baiknya nggak usah yang aneh-aneh lah. Orang nggak usah diapa-apain, keluar sendiri kok, ngapain pakai candle-candelan gitu ya. Oke. Nah terus itu penggunaan cotton bud sama ear candle. Terus bagaimana penggunaan korekan kuping? Bagaimana penggunaan korek? Bagaimana penggunaan bulu ayam? Oke, kita lihat dulu ya. Itu yang barang-barang yang digunakan itu kan barang-barang keras dan tajam. Risikonya jelas, bisa melukain liang telinga. Oke. Nah, kalau yang kena bagian liang telinganya aja mungkin masih mending gitu ya. Gimana kalau itu sampai kesodok kena di gendang membran timpani? Kalau udah robek itu lebih repot urusannya. Jadi sebaiknya nggak dikerjakan sendiri, apalagi oleh anak-anak ya. Itu berisiko melukai, mencederai. Saran saya tetap untuk menjaga kebersihan telinga, liang telinga, nggak usah diapa-apain, itu akan keluar sendiri aja pokoknya. Yang perlu dijaga adalah bagian luar aja, gitu ya. Bersihkan dengan kain basah gitu ya, lembab. Nah terus gimana kalau sampai kemasukan air? Kalau berenang kemasukan air? Oke, sebenarnya kalau kita mandi dengan cara yang normal itu nggak akan masuk kok, karena bentuk telinga kita itu diatur sedemikian, dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan supaya nggak gampang kemasukan air gitu ya. Kalaupun dia sampai masuk sedikit, dia akan keluar sendiri. Nah tapi kalau misalnya berenang pun sebenarnya nggak masuk gitu ya, karena kan bentuk telinganya seperti itu, dia nggak masuk. Dan liang telinga kita itu seperti saya bilang tadi, dilapisin oleh semacam minyak atau wax yang secara alami dia akan menolak cairan. Tapi kalau sampai apes-apes kemasukan gitu ya, kan kadang kejadian juga. Cara ngeluarinnya gimana? Udah nggak usah macem-macem, miringin aja. Kalau yang kemasukan telinga sini gitu ya, kemasukan air, miringin aja begini. Kalau sini miringin aja begitu gitu ya. Nah kalau jadi waktu tidur miringin itu nanti akan keluar sendiri kok, karena kan surface tensionnya air itu kan dia nggak tahan lama, dia akan keluar pecah sendiri. Tapi kalau memang terasa sangat mengganggu, atau misalnya apalagi pada anak-anak ya, kan rewel jadinya,
bisa dilakukan sendiri di rumah dengan cara yang aman, yaitu pakai jangan pakai kertas tisu ya. Tisu itu dia sangat gampang hancur. Pakai paper towel. Jadi yang semacam tisu tapi yang lebih tebal gitu loh. Yang biasa dipakai untuk ngelap di dapur kan, kitchen towel atau paper towel, itu dipilin terus dimasukin. Jadi jangan sampai ini kaku. Kenapa? Kalau kaku nanti dia meskipun kertas tapi kan kaku, takutnya dia melukai si kulit di liang telinga. Jadi dipilin aja tapi tetap lembek, tapi pilih bahannya yang nggak gampang hancur. Nah terus dimasukkan ke telinga. Tujuannya bukan membersihkan, cuma buat menarik cairan. Jadi kan kalau kertas itu nyentuh cairannya akan nyerap masuk ke kertas gitu kan. Tuh. Atau yang lebih aman lagi pakai katun bahannya. Jadi kain katun yang menyerap cairan. Nah, tapi biasanya kalau kain agak susah ya kita mau pilinnya. Lebih gampang sih pakai paper towel. Gitu ya, pakai katun, masukin, dan nggak usah di ojok-ojok, nggak usah di dorong-dorong gitu loh, cukup sentuhkan aja ke cairan itu, nanti dia akan terserap sendiri. Itu adalah cara yang bisa dilakukan di rumah dengan aman. Jangan sekali-kali jangan dimasukin terlalu dalam, nanti akan melukai genderang telinga. Nah terus bagaimana kalau yang masuk itu bukan air tapi serangga? Kan bisa tuh serangga masuk. Kalau serangganya udah mati, miringin aja gitu ya, nanti itu akan keluar sendiri, jatuh sendiri gitu ya. Tapi kalau serangganya masih hidup, kokrok di dalam, bikin ganggu, apalagi sampai nyeri, udah ke rumah sakit. Nanti dokter yang akan mengeluarkan serangga itu secara aman. Oke. Nah kalau misalnya rumah sakitnya jauh gitu ya, dan ini udah nyeri, bisa dimasukkan air, dengan harapan air itu akan membunuh si serangga atau membuat si serangga keluar. Kita lebih aman mengeluarkan cairan dibandingkan serangga kan. Oke. Tapi kalau nggak bisa, kalau misalnya apalagi itu anak-anak rewel gitu ya, jangan, udah cepet-cepet bawa aja ke dokter, ke rumah sakit gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau yang masuk adalah benda asing? Saya seringnya pada anak-anak ya, umur 3, umur 5, masuk penghapus yang ada di ujung pensil pernah, kacang ijo pernah, terus itu peluru mainan pistol-pistolan pernah juga. Itu gimana cara ngeluarinnya? Udah, itu jangan coba dikeluarin sendiri. Oke. Kalau jadi yang bisa dikerjakan sendiri di rumah adalah miringin, goyang-goyangin. Kalau nggak bisa, udah bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter. Kita ada alatnya khusus yang agak panjang gitu ya, dan itu harus hati-hati supaya dia nggak melukain telinga. Nah pada kasus tertentu ada barang-barang yang nggak bisa dicepit dikeluarin, misalnya yang kayak kacang hijau itu kan kalau dicepit dia licin ya, itu udah memerlukan penanganan khusus, udah nggak bisa dikerjakan di secara biasa lah istilahnya. Jadi sebaiknya dikerjakan di rumah sakit atau di dokter ya. Itu sedikit yang bisa saya sharing mengenai cara membersihkan telinga. Tetap lebih aman adalah pencegahan. Jadi kalau untuk anak-anak, ajarin jangan suka masukin barang asing ke sini. Kalau makan juga hati-hati, yang boleh masukin ke mulut adalah makanan aja, makanan dan minuman, selainnya itu jangan gitu loh ya. Nah, udah, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.